mulai mengupas tentang 4 rahasia ya menjual produk dengan harga lebih tinggi tanpa harus perang harga, tanpa harus dibanding-bandingkan oleh orang lain. Maka dari itu, mohon izin sahabat-sahabat semuanya, bagi yang baru bergabung atau yang belum bergabung, silahkan undang sahabat yang lain, silahkan informasikan untuk saling bergabung di sini. Kita akan mengupas bersama-sama pada kesempatan hari ini. Insya Allah dengan sahabat-sahabat ya yang saling mengundang satu sama lain, saling menginformasikan, bahkan saling meng-share ya materi kita yang kita bahas setiap hari Selasa ini tentang Best for Business ini ya. Insya Allah sahabat pun akan mendapatkan fadilahnya. Semakin justru saat kita semakin fokus untuk membantu orang lain, maka otomatis Allah pun akan membantu kita. Saat kita fokus menolong orang lain, saat kita senantiasa menjadikan perantara ya bagi kemudahan orang lain, maka hidup kita pun akan semakin dimudahkan oleh Allah. Ya, baik sahabat semuanya ya, kita akan segera mulai. Ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Ini berawal ya, mengapa tema ini kita ambil? Ini berawal dari ya hari Ahad kemarin, 2 hari yang lalu saat saya mengisi ya di sekolah bisnis ya di Klaten ya. Ada salah satu ya sahabat yang bertanya ya, Pak, bagaimana ya caranya mengatasi jika ada customer kita yang senantiasa membanding-bandingkan harga dengan kita? Ya, terlebih sekarang eranya banyak sekali ya, mudah dikit-dikit langsung di searching di internet ya, ada toko online harga yang miring dan lain sebagainya. Bagaimana mengatasi itu semuanya? Maka mohon izin sebelum kita mulai, kita nanti akan mengupas tentang bagaimana cara memahami pola ya customer kita ini, mengapa kok membanding-bandingkan harga, bagaimana cara mengatasinya, kita akan kupas lebih lanjut. Namun sebelumnya mohon izin ya, perkenalkan saya Muhammad Sofi Al-Hirodai dari Best Learning Center ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan kita akan ya membahas, mengupas tentang bagaimana ya 4 rahasia ya, bagaimana mengupas 4 rahasia ini, kita mempraktekannya 4 rahasia dalam menaikkan harga produk kita lebih tinggi tanpa harus dibanding-bandingkan, tanpa harus perang harga dengan kompetitor, tanpa harus dibanding-bandingkan dengan kompetitor oleh customer kita. Bagaimana caranya itu? Ya, sebelum lebih lanjut kita masuk ke materi 4 rahasia tersebut, ya, sebelum kita masuk ke 4 rahasia tersebut, mohon izin sahabat semuanya, mari kita ya samakan persepsi dulu, samakan ya redefinisi terlebih dahulu ya tentang apa itu selling, apa itu closing, apa itu penjualan. Maka sebelum masuk ke sana, ke pengantar ini, mohon izin sahabat-sahabat semuanya untuk melakukan 3 hal terlebih dahulu ya saat menyimak ini. Yang pertama ya, siapkan buku catatannya ya, dan silakan catat mana saja yang dianggap paling penting ya. Yang kedua, silakan sahabat-sahabat semuanya untuk ya mempraktekkan ilmu yang baru saja sahabat-sahabat terima sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, silakan share, silakan ya bagikan sebanyak-banyaknya ya video ini agar apa? Agar semakin banyak orang yang terbantu, semakin banyak orang yang mendapatkan fadilah manfaatnya, dan insya Allah sahabat pun yang juga meng-sharekan, turut membagikan akan dapatkan fadilah manfaat dan akan kembali kepada sahabat pula fadilah jariyahnya ya. Termasuk apa? Kita pun akan semakin dimudahkan dalam bisnis kita. Nah, ya, materi pengantar yang pertama adalah tentang kita harus samakan dulu redefinisi tentang selling ya. Apa itu selling? Apa itu jualan ya? Ternyata ya selling di sini dalam Best for Business ya, kita kupas selling ini adalah tentang bagaimana proses kita membantu ya orang lain memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, jadi bukan semata-mata apa ya jualan itu adalah kita punya produk diambil oleh orang lain, kita untung, sudah. Bukan. Selling adalah di mana kita mampu senantiasa ya membantu ya orang-orang yang sedang membutuhkan produk ya. Jadi fokus kita selling itu adalah bagaimana kita dapat membantu orang lain memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya ya. Maka ya ada namanya paradoks sukses ya. Apa itu paradoks sukses ya? Orang yang cenderung lebih ya mementingkan kepada dirinya sendiri, anania ya, pokoknya dia untung, maka dia cenderung tidak akan mudah untuk bahagia ya. Nah, bagaimana cara sebaliknya di paradoks sukses? Kita akan lebih banyak untung, kita akan lebih banyak bahagia, kita akan lebih banyak ditolong oleh Allah, dimudahkan dari bisnis kita, manakala kita justru fokus untuk membantu orang lain.
mendapatkan apa yang ia inginkan, mendapatkan apa yang ia butuhkan. Ya, maka ini selaras dengan hadis riwayat Muslim. Sungguh Allah akan menolong hambanya ya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka jika kita ingin dapatkan pertolongan dari Allah langsung, maka senantiasa apa? Fokuskan kita saat berbisnis ini untuk ya sebagai ladang amal, untuk memuliakan, membahagiakan, untuk membantu orang lain. Maka ini harus disamakan persepsi ini terlebih dahulu sebelum kita mengupas 4 rahasia menjual harga yang lebih tinggi, ya, menjual harga lebih tinggi tanpa perang harga, tanpa harus dibanding-bandingkan dengan kompetitor oleh customer kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah ya kita harus pahami terlebih dahulu tentang pentingnya target market ya. Ada apa nih di balik target market? Kita harus kupas ini lebih dalam lagi terlebih dahulu ya sebelum kita membahas 4 rahasia. Karena ini ada hubungannya dengan penentuan harga kita nanti. Ya, ada apa di balik target market ya? Tapi sebelum kita ya membahas tentang 4 rahasia ini, ya tentang rahasia tentang selling ini, 4 rahasia ini, mohon izin sahabat ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada sahabat. Kira-kira nih sahabat, mana yang lebih penting antara target market dan ilmu selling atau ilmu closing? Kira-kira penting mana? Target marketnya atau ilmu sellingnya? Ya. Berikutnya yang kedua ya, mari ya coba kira-kira kita pikirkan terlebih dahulu ya. Mana yang lebih penting ya? Target market ini target market ini yang ternyata mempengaruhi ilmu selling atau justru ilmu selling yang mempengaruhi ya, yang menyesuaikan terhadap target market ya. Mari kita cek terlebih dahulu ya. Kira-kira target market yang menyesuaikan terhadap ilmu selling atau justru ilmu selling yang menyesuaikan kepada target market? Ya, coba kita renungkan terlebih dahulu. Ya. Dan ternyata jawabannya sahabat semuanya, ternyata ya target market itu 10 kali lipat lebih penting daripada ilmu selling kita. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, kita harus cek terlebih dahulu siapa target market kita. Nah, untuk memahami target market ini ya setidaknya ada 2 hal ya. Biasanya kita pahami namanya demografi atau ya psikografi ya. Demografi itu biasanya kita bisa cek nih di Facebook dan lain sebagainya ya. Apa itu tingkat usia? Segmen kita itu tingkat usianya berapa saja? Biasanya kalau orang tanpa menggunakan ini, kalau tanya apa sih segmen marketmu, target marketmu, ya pasti bilang apa? Wanita ya. Kalau dia jualan jilbab ya, apa target marketmu? Wanita. Usia berapa? 30. Sejatinya tidak hanya sesimpel itu sahabat ya. Kalau dari segi demografi saja kita harus tahu ya segmen usia kita ya. Market kita ini usianya rentang berapa? Misalkan kita jualan baju batik ya. Untuk apa? Kondangan atau untuk lifestyle ya. Maka rata-rata orang yang hadir di kondangan itu usia 25 sampai dengan 40-an. Itu yang terbanyak. Maka kita ya bikin ya batas atas batas bawah usia di rentang itu. Atau kalau kita jualan jilbab ya berarti wanita di usia yang mengikuti fashion, mengikuti mode di rentang berapa. Kita harus clearkan ini. Ya kalau demografi di mana target market tadi usianya, jenis kelaminnya harus kita pastikan. Berikutnya ini juga berdampak apa? Lokasi. Apakah area yang kita sasar, market kita ini, ya lingkup area, ya segmennya ini pinggiran, ataukah perkotaan, ya, ataukah hanya lingkup dalam satu kota, atau kita multinasional, ya. Apakah kita nanti juga pengaruh juga cara belanja target market kita nanti, apakah offline, apakah online, ya itu juga nanti akan berbeda, ya cara kita menentukan. Berikutnya apa? Kita juga harus cek hobi dari target market kita. Apa nih kesukaannya? Apakah hobinya? Ya, kesukaannya apa? Ini juga sangat berdampak. Nah, mengapa target market ini penting? Kalau kita punya modal banyak, ya, maka kita bisa sasar nih semua target market. Tapi kalau modal kita tidak banyak, kita bisa pilih yang lebih signifikan, yang lebih powerful. Tidak banyak, tapi lebih powerful lagi. Ini tadi baru di di demografi ya. Ya, dengan gaya hidup, lifestyle itu masuk di demografi. Nah, bagaimana dengan psikografi? Psikografi itu kemarin kita bahas di pertemuan pertama ya tentang best for business, tentang 4 rahasia penjualan tak tertolak ya. Salah satu rahasianya adalah tentang apa? Tentukan hot button-nya. Temukan hot button-nya terlebih dahulu. Apa itu hot button? Hot button itu adalah ya need, problem, dan dream ya. Kita harus cari terlebih dahulu ya. Apa kira-kira yang menjadi impian, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari customer kita ya. Dream dan need-nya kita cari terlebih dahulu. Berikutnya apa? Kita cari apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi frustasinya, apa yang menjadi masalahnya bagi customer untuk kita bantu selesaikan. Ya, maka ini akan lebih mudah untuk mensasar target market. Nah, di dalam target market itu ada kita sebut biasanya kalau kita di kelas bisnis ya, ada segitiga yang kita bagi menjadi 3 partisi ya.
ada namanya atas, tengah, dan bawah. Kita harus tentukan ini terlebih dahulu, karena ini nanti berdampak dengan harga yang akan kita setting. Ya, kalau level di bawah itu namanya level bawah, ini dengan masyarakat dengan pendapatan ya ke bawah, ya paling tidak di kisaran UMR. Ya. Kalau kita mensasar produk ini, ya mensasar dengan harga ini, ya produk kita dijual di pasaran ini tidak bisa harganya tinggi. Kenapa? Karena mindset dari orang-orang yang ya level di bawah ini masyarakatnya memang banyak, ya. Tapi kita nggak bisa setting margin yang besar. Kenapa? Karena dia akan melihat harga terlebih dahulu dibandingkan dengan kualitas. Yang dia lihat apa? Harganya terlebih dahulu. Maka ya tidak mudahnya di segmen kalau kita memang target market kita adalah bagian yang di bawah ini, tidak mudahnya adalah apa? Harga kita pasti akan sering dibanding-bandingkan. Pasti akan sering apa? Ditawar, pasti ditanyain berapa diskonnya, ya. Maka kalau kita mau mesasar ini tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Maka kalau kita pengen ini, maka banyakin keuntungannya di ya tingkat apanya? Frekuensinya, ya, banyak jumlah perkaliannya. Jadi marginnya dikit tapi yang penting penjualannya banyak. Ya, untungnya dikit tapi berlipat-lipat. Ya, misalkan kita ngambil margin 20%, ya. Kalau kita bisa omset 50 juta dalam 1 bulan, maka profit ya kita adalah kalau 20% berarti berapa? 10 juta per bulan, ya. Maka butuh invoice yang banyak, butuh jumlah transaksi yang banyak di level ini. Ya. Berikutnya, ya, untuk di level menengah atau ke atas, ini apa? Tidak lagi akan membanding-bandingkan harga. Yang penting apa? Prestis dan kualitas, ya. Kualitas pun kalau tidak prestis, tidak branded dan lain sebagainya, ya ini tidak akan mudah di segmen menengah dan atas. Menengah atas ini mereka punya apa? Pendapatan, punya uang, dia bebas memilih. Ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, kita harus pahami market kita, target market kita sekarang ada di posisi mana, dan kita masih bisa tentukan dan kita masih bisa rubah di sini. Ya, maka mari kita akan membahas setelah kita memahami tentang tadi ya redefine tentang selling, tentang target market. Mari kita kupas tentang 4 rahasia ya bagaimana menjual produk kita lebih tinggi tanpa harus perang harga, tanpa harus dibanding-bandingkan dengan ya kompetitor oleh customer kita. Nah, saat saya masih aktif ya sebagai salah satu ya bagian dari operation ya sebagian dari regional operation manager di salah satu perusahaan retail farmasi ya, saya tidak bisa lepas dari ilmu ini ya. 4P. 4P ini apa ya? Ini mungkin juga di kelas manajemen pemasaran juga dibahas ya. 4P ini apa? 4P ini adalah kita belajar dari mix management ya. Ini 4P. P yang pertama disebut dengan namanya price ya. Rahasia yang pertama, P yang pertama disebut dengan namanya price ya. Yang kedua namanya adalah place ya. Yang ketiga ya ini namanya adalah promotion, dan yang keempat adalah namanya produk. Nah, ini harus kita kupas lebih dahulu untuk menentukan ya harga kita bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain tanpa harus dibanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, kenapa ya 4P inilah yang akan menentukan adanya nilai tambah dibandingkan dengan produk serupa yang ada di pasaran. Ya, maka tentunya produk kita, jualan kita pun bisa lebih tinggi karena apa? Kita mempunyai nilai tambah. Dari mana? Dari 4 hal ini tadi. Apa tadi? Price ya, harga, place, lokasi, tempat, lingkungan. Ya, berikutnya yang ketiga adalah promotion, yang keempat adalah produk. Ya, produk ini termasuk dari packaging, rasa, kualitasnya. Maka ini harus ada nilai tambahnya. Nah, yang pertama kita membahas tentang namanya price, ya, harga. Ya, ini menjadi yang luar biasa di Indonesia. Yang di Indonesia ini seringkali ya orang melihat hanya ya di segmen customer tadi ya, segmen customer ada 3 tadi, atas, menengah, bawah. Masyarakat yang di level bawah ini seringkali melihatnya bukan kepada 3P yang lainnya, hanya di P yang pertama, apa itu? Price ya. Seringkali yang dilihat apa? Harganya terlebih dahulu ya. Maka harga lebih murah itu dianggap apa? Menjadi nilai tambah yang sangat utama, padahal bukan itu, sahabat. Ya, seringkali orang Indonesia apa? Modelnya adalah menawar, berikutnya apa? Cari diskon yang sebesar-besarnya. Maka jangan kita hanya melihat dari satu sudut ini saja jika kita ingin bisnis kita jangka panjang. Ya. Kalau kita masih di awal, ya kita masih soft opening, kita bikin promo, ya gak apa-apa. Untuk jangka pendek, kita bikin nilai tambah untuk price-nya kita turunkan. Tapi itu hanya untuk jangka pendek. Kalau kita inginkan yang jangka panjang, bisnis kita bisa bertumbuh dan bisa bertahan secara kontinu, maka ya perhatikan ini sahabat, ya jangan untuk main di ya harga diturunkan. Kenapa? Karena nanti justru akan terkesan murahan. Meskipun kualitasnya bagus, ya.
Maka mari kita juga lihat 3P lainnya yang sangat penting ini, rahasia 3 yang lainnya. Ya, selain 1P price tadi. Memang boleh ya, harga diturunkan itu sebagai nilai tambah terhadap kompetitor, tapi itu bukan untuk jangka panjang. Dibolehkan untuk jangka pendek, untuk menaikkan jumlah transaksi, untuk membuat orang semakin kenal. Kalau kita masih di awal, kita baru buka ya usaha kita, bisnis kita, boleh digunakan itu, tapi hanya jangka pendek. Berikutnya, yang kedua, apa ini yang kita sebut dengan namanya place ya. Place ya, tempat atau lingkungan ini ya sangat menentukan harga. Mari kita cek, coba ya. Sahabat tentunya pernah ya berjumpai dengan salah satu minuman ya, misalkan nih Coca-Cola, soft drink ya, apapun itu ya, bisa air mineral saja, aqua ya. Misalkan sahabat pernah berjumpa dengan Coca-Cola. Kalau kita beli di warung biasa ya, di warung sembako, warung kelontong, kita beli mungkin satu botol harganya 3.500 sampai dengan 4.000 ya harganya, dan bahkan ada labelnya di situ ya, ada HET-nya, harga eceran tertingginya. Tapi saat kita membeli di depot atau di rumah makan, itu biasanya dijual berapa? 7.000 sampai 10.000 ya. Meskipun ada label 3,5, tapi tetap saja dijual berapa? 7.000 sampai 10.000. Kalau kita membeli ya minuman tersebut misalkan di hotel berbintang 5, harganya berapa? Di atas 30.000. Dan anehnya ya, tetap saja semuanya masing-masing laku karena ada apa? Target marketnya masing-masing. Meskipun sudah dibanderol, anehnya apa? Semuanya masing-masing laku semuanya. Ya, sama-sama produknya, tapi beda tempatnya, maka yang terjadi apa? Beda lingkungannya, yang terjadi harganya pun bisa berkali-kali lipat. Hanya ada yang 1 kali lipat, ada yang 3 kali lipat, ada yang bahkan 10 kali lipat. Contoh, kalau kita ya jualan capcay misalkan, sama-sama sayur belanjanya sama-sama di pasar, ya 10 aneka sayur yang digunakan. Kalau kita jualnya di gerobak berapa? Kisarannya 10 sampai 15.000. Tapi kalau kita ya jualnya itu di rumah makan, ya berapa? Bisa dihargai di atas 45.000. Ya, berarti tempat ini sangat menentukan sekali. Ya, jadi menjadi nilai tambah. Place ini juga menjadi nilai tambah. Nah, rahasia yang ketiga ya, selain tadi price, place ya, yang ketiga adalah promotion. Maka hati-hati sekali di sini ya tentang promotion ini berpengaruh terhadap apa? Branded image ya, image dari customer kita. Misalkan kita jualannya di Instagram ya, kualitas produk kita itu bagus, tapi cara memotret kita, cara kita mendisplay untuk kita pasang di Instagram, di FB Ads ya, di IG Ads dan lain sebagainya ya, flyer kita tidak mencerminkan adanya kualitas. Kira-kira bagaimana? Ya, pasti harga akan dibanding-bandingkan. Maka harga kita tidak akan bisa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, maka kita perlu pahami ya, sebagaimana kemarin materi kita tentang public speaking ya, Profesor Albert Mehrabian tentang ilmu komunikasi, ternyata 55% orang ya membanding-bandingkan, melihat ya, menyerap informasi itu 55%-nya dari apa? Visual, dari flyer kita, dari ya apa papan untuk kita promosikan. Ini sangat signifikan sekali ya, 55% promotion ini. Makanya banyak sekali kalau di supermarket dan lain sebagainya apa yang ditampilkan adalah visualnya terlebih dahulu ya. Ada foto-foto artis ya, dia endorse ya, meskipun artisnya belum tentu pakai itu ya. Tujuannya untuk apa ya? Memberikan stigma secara visual, orang langsung masuk ke persepsinya, artis ini saja pakai kok, masa saya nggak pakai ya. Maka promotion ini juga penting. Apa? Dari apa? Display kita untuk promosi, karena nanti akan pengaruh di image produk kita. Sebagus apapun kualitasnya, kalau tadi ya ingat ya, place-nya juga tidak tepat ya, tempat tadi sangat menentukan, tempatnya tidak tepat, maka harganya tidak bisa tinggi. Yang ketiga apa? Dari segi promotionnya juga sangat berdampak. Nah, rahasia yang terakhir sahabat-sahabat semuanya ya, rahasia yang terakhir adalah produknya. Nah, produk ini tentunya tidak bisa terlepas dari ya paling tidak 3-4 hal, tergantung dari produknya teman-teman semuanya ya, dari sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama adalah packaging. Ya, packaging ini sangat powerful. Kualitas produknya itu sebagus apapun, kalau packagingnya itu nggak bagus ya, kemasannya itu nggak bagus, orang semakin tidak yakin. Saat orang tidak yakin apa? Pasti apa? Tidak akan jadi yang melihat, masa ya produk kayak gini harganya setinggi ini, padahal tempat lainnya pasti akan dibanding-bandingkan. Maka apa? Bikin packaging yang lebih powerful lagi dibandingkan dengan produk serupa di pasaran kita.
Ya, karena ingat tadi, ini masih ada hubungannya dengan promotion tadi. Packaging itu adalah kesan pertama bagi pembeli, customer kita untuk melihat produk kita sebelum melihat kualitas. Kualitas memang penting, tapi packaging akan jauh lebih penting, manakala apa yang dilihat pertama terlebih dahulu adalah packaging. Ya, bahkan alhamdulillah ya, di luar sana banyak sekali, misalkan ini produk tentang kesehatan ya. Orang banyak sekali ya yakin obat itu bisa menyembuhkan bukan karena kualitas produknya, tapi karena apa? Yakin dengan informasi yang ada di kemasannya. Ya, alhamdulillah, semoga kita tidak terjadi di sana ya. Berikutnya ya, di produk ini kalau tadi ada packaging, maka yang kedua adalah tentang rasa. Rasa ini penting kalau kita terutama di food atau di makanan. Rasa ini nanti akan semakin menular ya melalui mulut, lewat mulut yang disampaikan oleh orang yang mencoba, mencicipi, karena rasa tidak akan pernah bohong. Ya, rasa ini akan selalu senantiasa jujur. Bahkan ya banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi saat orang membeli makanan, berikutnya selfie, foto, berikutnya apa? Ada opsi ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 rasanya di kisaran berapa? 7, 8, 9 atau 10 kah atau 5 ya. Maka otomatis dia saat mempotret ya, dia post di Instagram, dia post di Facebook saat makan, itu juga mempromosikan ya produk kita. Maka rasa ini juga harus ya kita anggap penting, karena rasa ini akan membedakan dengan produk yang lain yang serupa. Bisa harga kita bisa lebih tinggi lagi. Nah, berikutnya dari produk ini yang ketiga adalah ya, kalau tadi adalah packaging, rasa, yang barulah di sini kita akan bahas tentang kebersihan. Ini masih ada hubungannya juga dengan place tadi ya. Misalkan tadi ya, sama-sama orang itu jual capcay ya, kalau itu dijualnya menggunakan gerobak ya di pinggir jalan yang aromanya tidak sedap ya, kita jual ya biasanya harganya berapa? Ya paling kisarannya ya 10.000 sampai 15.000. Tapi ya dengan misalkan nih dengan produk yang serupa, bahan yang serupa, orangnya sama, tapi kita jualnya itu di depot atau di rumah makan, harganya bisa naik. Bisa berapa? Bisa 45.000, bisa 55.000. Ya, padahal dengan apa? Kualitas yang sama. Maka kebersihan ini juga penting sekali sahabat semuanya ya. Nah, yang terakhir ya dari segi produk ini adalah tentang apa? Kualitas. Ya, kualitas ini juga harus difikirkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan customer yang loyal. Jika tadi di depan adalah untuk menaikkan jumlah invoice, orang yang awal untuk mencoba mau menarik ya, mau tertarik kepada kita, maka kita juga bukan hanya apa? Memikirkan bagaimana bertambahnya orang yang mencoba atau membeli produk kita, tapi bagaimana caranya kita menjaga ya orang-orang yang sudah mencoba produk kita atau membeli produk kita akan kembali membeli terus-menerus kepada kita secara kontinu, secara loyal. Maka kualitas ini juga penting ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya, kita rangkum pada pertemuan kita hari ini ya tentang Best for Business, mengupas tentang 4 rahasia menjual ya produk dengan harga lebih tinggi tanpa perang harga, tanpa bisa dibanding-bandingkan dengan ya produk yang serupa di kompetitor oleh customer kita. Yang pertama tadi kita kupas tentang apa? Ya, kita samakan definisi tentang ya selling. Selling itu adalah jualan. Jualan itu apa? Sejatinya adalah best for business. Jualan itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi bagaimana ya selling itu adalah bagaimana proses di mana kita memenuhi kebutuhan customer kita. Ya, kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan oleh customer kita. Maka saat kita membantu itu, kita sejatinya apa? Menolong orang lain. Dan saat kita menolong orang lain, sejatinya kita menolong diri kita sendiri. Ingat tadi ada paradoks sukses ya. Saat kita senantiasa ya fokus untuk menolong, memenuhi kebutuhan orang lain, membahagiakan, memuliakan orang lain, ajaibnya justru Allah yang akan menolong kita, memudahkan, melancarkan bisnis kita. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka pahami konsep ini. Kenapa? Karena selling dengan paradigma ini, definisi ini, kita akan lebih plong dalam menjual. Kita akan lebih lapang, lebih legowo, lebih nyaman ya tanpa kemerungsung. Saat kita kemerungsung karena akan semakin tidak lancar. Saat kita semakin plong, semakin nyaman hati kita, itu akan berbanding lurus dengan rezeki kita. Berikutnya tadi kita ya membahas tentang target market ya. Target market itu sangat penting ya. Jadi target market itu 10 kali lipat lebih penting daripada ilmu selling. Ya. Jadi target market ini ternyata sangat penting sekali sahabat. Nah, maka mari kita cek siapa target market kita. Tadi kita membahas tentang apa? Demografi ya, tentang usia, gaya hidup ya,
hobi dan lain sebagainya, dan juga tentang psikografi. Apa itu hot button? Kemarin juga kita bahas di sesi pertemuan pertama. Jadi jika sahabat-sahabat belum ya memahami tentang hot button, silahkan cek di video kita yang pertama Selasa kemarin tentang 3 rahasia penjualan yang tak tertolak. Nah, baru setelah itu ya kita cek nih, ya ada segitiga segmen customer, atas, menengah, dan bawah. Kalau kita masuk di target market kita yang bawah, hati-hati. Itu banyak sekali kita nanti akan apa? Dibanding-bandingkan, senantiasa ditawar, tapi akan mudah ya untuk apa? Ini untuk booming. Maka kita harus ambil profit yang sedikit, tapi secara frekuensinya yang banyak ya, jumlahnya yang banyak. Nah, maka untuk di sini kita bisa ambil sistem grosiran ya, bukan eceran lagi, bukan retail tapi grosiran. Maka kita untuk scale up, kita harus membangun apa? Keagenan dan reseller. Itu yang paling penting. Berikutnya baru kita masuk membahas tentang 4 rahasia ya agar penjualan kita bisa dijual lebih tinggi tanpa dibanding-bandingkan, tanpa perang harga dengan komputer yang lain. Yang pertama tadi lihat apa? Price. Orang Indonesia seringkali apa? Hanya melihat dari price-nya saja. Ya pengennya apa? Harganya lebih murah. Ya kalau perlu ditawar sampai 90% diskonnya ya. Padahal ya tidak ada seorang yang menjual dengan harga lebih murah kalau dia tokonya tidak mau tutup. Ya. Tapi sejatinya dia menjual itu karena apa? Dia masih mau menarik massa, mau mengenalkan kepada orang di sekitar. Itu hanya untuk jangka pendek. Jadi untuk menurunkan harga boleh, tapi itu untuk jangka pendek, jangan untuk jangka panjang. Untuk tingkat ya, agar bisnis kita semakin lancar, maka jika jangka panjang ya opsi ini boleh dipakai, tapi hanya untuk jangka pendek, untuk promosi, untuk orang lebih kenal, lebih dekat kepada kita. Nah, berikutnya yang kedua tadi ada ya kita sebut dengan namanya place. Place ini sangat menentukan ya, lingkungan, tempat itu sangat menentukan harga kita ya. Tadi ada contoh ya tentang Coca-Cola contohnya. Harganya 3,5 sampai 5.000 saat kita beli di warung kelontong, padahal sudah ada HET-nya. HET-nya berapa? 4.000. Tepatnya kalau di warung sembako, warung lontong hanya 3,5 sampai 4.000. Tapi kalau itu dijual di depot di rumah makan bisa 7.000 sampai 10.000. Padahal ada HET-nya tuh dan tetap laku. Kalau kita jualnya di mana? Di hotel berbintang 5, harganya bisa berapa? 30.000, 35.000, bisa 10 kali lipat. Ternyata tempat sangat menentukan. Sebagaimana capcay tadi, kalau kita jual di pinggir jalan, ya di atas trotoar, baunya tidak sedap, paling kejualnya 10 sampai 15.000. Tapi kalau kita bisa jual di depot di rumah makan, harganya bisa 35, bisa 45.000. Maka sadari, tempat lokasi itu sangat menentukan harga kita. Ya, maka termasuk segmen kita juga terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah tentang promotion tadi, branding, image ya. Bagaimana kita yang mempromosikan produk kita, bagaimana kita mengambil foto kita. Maka kalau kita ingin harga kita naik, maka kualitas produk kita ini akan terlihat bagus. Manakala apa? Kalau kita mau nge-share di Instagram, di FB Ad, mau berbayar sekalipun, ambil fotonya jangan pakai kamera HP. Pakai yang DSLR yang resolusinya tinggi, yang hasilnya bagus. Kalau hasilnya blur, maka orang pasti dipastikan apa? Image-nya apa? Ini produknya kualitasnya nggak bagus. Meskipun kualitasnya bagus, tapi karena promosi kita nggak tepat, maka harga kita akan turun. Yang keempat adalah produk tadi. Produk harus mencakup tentang apa? Packaging, ya. Packagingnya harus bagus. Ini karena apa? Visual ya. Orang pertama kali menangkap dari apa? 55%-nya dari visualnya terlebih dahulu. Kualitasnya sebagus apapun, kalau ternyata kemasannya, packagingnya tidak bagus, maka yang terjadi apa? Orang akan mundur, akan dibanding-bandingkan dengan harganya. Nah, yang kedua tadi, kalau setelah packaging ya dari produk, kita cek apa? Di kualitas rasa. Berikutnya di setelah rasa, berikutnya di kebersihan, karena itu juga pengaruh juga. Berikutnya setelah kebersihan tadi, baru kita membahas yang terakhir adalah tentang kualitas. Untuk apa? Menjaga loyalitas pelanggan kita. Ya, baik, terima kasih sahabat ya, karena ya, saat lagi saya ada agenda lain untuk mengisi ya kuliah online di tempat yang lain, maka kita akhiri terlebih dahulu sehingga ya apa yang baru kita sampaikan pada hari ini benar-benar bisa diterima dengan baik ya. Kita bisa saling berbagi bukan hanya di sini saja tapi di tempat lain juga ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya, inti dari ilmu semuanya ini adalah apa? Dipraktekkan ya. Tanpa dipraktekkan kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, jika ada pertanyaan apapun, bisa jadi nanti pertanyaan sahabat malah justru akan kita bahas menjadi satu tema seperti pada kesempatan hari ini. Karena ini tema ini sejatinya adalah pertanyaan dari sahabat saat saya mengisi kuliah online di Sekolah Bisnis kemarin Ahad. Ya, mari silakan ketikkan di kolom komentar untuk apa kita bisa diskusikan bersama-sama, terutama saat sahabat-sahabat semuanya yang mengalami kendala ini di lapangan, mengalami persoalan ini di lapangan, kita akan cari solusinya bersama-sama. Baik, terima kasih.
ataupun yang baru menyaksikan nanti lewat rekaman ya atau record dari siaran langsung ini, semoga ini menjadikan wasilah ya kemudahan kita dalam berbisnis, sehingga kita bisa dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal atau thayyiban, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Sekian dari kami ya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.